siang semua. Siang, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Miss. Semua seperti biasa ya. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada materi pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Boleh kalian ikuti PPT yang sudah dikirim lewat WhatsApp, karena dulu komputer kita PPT-nya nggak bisa terhubungnya hari ini. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan kita mempelajarinya. Yang pertama, nanti kalian harus mampu memahami perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Tujuan yang kedua, nanti kalian harus mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Dan tujuan yang terakhir, nanti kalian akan mampu menghasilkan sebuah konten kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita lihat lanjut saja materi pokok yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa itu perangkat kecerdasan artifisial dan dalam karir bidang apa manfaatnya ya. Yang kedua, bagaimana pengoperasian dan penerapannya. Dan yang ketiga, kita akan mempraktekkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini ada konsep dari kecerdasan artifisial menurut para pakar, dan secara kesimpulannya dari beberapa pakar tersebut dikatakan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atas keputusan secara mandiri. Jadi kita memasukkan data, kita yang memerintahkan, maka kecerdasan artifisial yang bekerja sesuai keinginan kita. Itu maksud dari kecerdasan artifisial. Nah, kita kembali ke karakteristik kecerdasan artifisial. Apa saja karakteristiknya? Kita lihat yang pertama, bahwa kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Jadi dia belajarnya dari data yang sudah dimasukkan di sistem komputer atau yang lainnya. Yang kedua, kecerdasan artifisial itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi dia dapat beradaptasi seperti kita manusia, tapi berbeda cara beradaptasinya itu ya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan artifisial itu bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Maksudnya di sini dia dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, kecerdasan artifisial bisa memprediksi sesuatu sebelum menjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Dan karakteristik yang keempat, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini dia tidak terlihat seperti manusia, tapi dia bisa melakukan tugas yang bisa dilakukan oleh manusia melalui pola-polanya. Nah, kemudian kita akan lihat perbedaan kecerdasan artifisial versus manusia. Apa sih perbedaannya? Apa sih perbandingannya? Kita lihat tabelnya. Tabel yang pertama itu kecerdasan artifisial, kecerdasan manusia itu sebelah kanan. Kita lihat perbandingannya bahwa kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, sedangkan manusia memiliki perasaan dan bisa berpikir. Kemudian kecerdasan yang kedua, bahwa kecerdasan artifisial itu belajar dari data dan program yang diberikan, sedangkan kalau manusia bisa belajar dari banyak hal. Itu perbedaannya ya, berbeda dan cara beradaptasinya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi dia belajar dari data. Kalau tidak ada data, maka dia tidak bisa bekerja, gitu ya. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Kalau manusia tanpa ada data juga bisa dia. Berarti dia memahami konteks atau situasinya, ya. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi keputusannya itu berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, itu perbedaan kecerdasan artifisial dengan manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah gunanya membantu manusia, memudahkan manusia, itu ya. Nah, kita lihat di sini ada hal yang penting. Kecerdasan artifisial itu tidak selalu benar. Jika kecerdasan artifisial diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah.
Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih kecerdasan artifisial, semakin akurat hasilnya. Jadi semua bergantung data dan bagusnya data yang dimasukkan, ya. Kemudian kita akan lihat apa saja komponen utama kecerdasan artifisial. Komponen itu ada data, algoritma, model kecerdasan artifisial, infrastruktur, antarmuka, dan keamanan. Jadi itu komponen yang membentuk kecerdasan artifisial. Nah, kemudian kita lihat kategori perangkat kecerdasan artifisial dan contoh aplikasinya. Nah, kita lihat di masing-masing ada beberapa contohnya, ya. Contohnya itu ada asisten kecerdasan artifisial, ada bagaimana produksi video juga bisa, kemudian menulis rapat juga bisa kita gunakan, kemudian bagian penulisan juga dapat dimanfaatkan kecerdasan artifisialnya, pembuatan gambar, manajemen proyek, pelayanan pelanggan, dan untuk presentasi itu bisa menjadi contoh perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sekarang bagaimana pengoperasian perangkatnya? Kita lihat untuk pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial itu ada beberapa. Yang pertama, penginputan data, yang kedua, pemrosesan data, yang ketiga, pelatihan model, yang keempat, inferensi, yang kelima, output atau tindakannya, dan yang terakhir itu dilakukan umpan balik dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi ini adalah proses pembuatan atau pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana penggunaan atau pengaplikasian kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Kita lihat ini sudah kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita sendiri, terutama dalam pendidikan. Nah, kita lihat dulu bidang apa saja. Ada bidang ekonomi dan bisnis. Kita lihat satu persatu bagaimana aplikasi kecerdasan artifisial ini, yaitu digunakan untuk menganalisis data pasar, rekomendasi produk, chatbot, dan asisten ya. Kemudian bagi badan pemerintahan juga pada bidang pendidikan, kebudayaan juga dia berfungsi. Kemudian pada bidang kesehatan, industri, manufaktur juga dia digunakan, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat profesi utama di bidang kecerdasan artifisial apa saja. Ini kita lihat dia untuk analisis datanya bisa digunakan, penggunaan mesin, ya, pencarian penelitian, kebutuhan kesehatan dan yang lainnya juga bisa digunakan. Dan bisa juga mesin robot yang bisa menggantikan manusia, ya, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat ada kolaborasi manusia dengan kecerdasan artifisial dalam transformasi berbagai bidang. Kita lihat ini untuk mendesain sesuatu kita bisa dibantu oleh kecerdasan artifisial. Kemudian kita juga untuk meneliti, menganalisis data juga bisa. Ya, untuk penyuntingan tulisan, pemrograman juga bisa. Jadi banyak. Tergantung bagaimana kita memahami dan memanfaatkan kecerdasan artifisial sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian sekarang kita lihat mengatasi tantangan implementasi kecerdasan artifisial. Bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan dengan berkembangnya kecerdasan dan pengimplementasian kecerdasan artifisial maksudnya, ya. Yang pertama, dia digunakan untuk halusinasi data sebagai bias algoritma, overdependensi pada kecerdasan artifisial, dan studi kasus vaksin COVID-19. Nah, inilah pemanfaatannya yang sudah kita rasakan dan sudah kita ada yang
Bu, metro itu bisa bu. Udah tinggal diedit. Nah sekarang Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Ini yang turunkan. Gini ya? Gini.